Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para mahasiswa prodi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah yang kudus yang berbahagia, yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah dan ni'amillah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan makalah yang kedua, yaitu tentang sifat dasar manusia dalam hakikat sifat dasar manusia dalam Al-Quran. Manusia yang dihitopi oleh Allah dalam Al-Quran dengan ya ayuhan nas, sudah saya sebutkan dalam pertemuan yang pertama. Hitab manusia ya ayuhan nas, ya kan, jamak. Al-insanu itu mufrad, kemudian an-nas itu adalah jamak. Manusia dalam Al-Quran, kata manusia dalam Al-Quran disebutkan sebagai, yang pertama adalah al-insan. Al-insan. Yang kedua adalah al-bashar. Yang ketiga Bani Adam, dan yang keempat adalah An-Nas. Ada 4. Kenapa disebut al-insan? Karena manusia tempat kesalahan dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat kesalahan dan lupa. Memang secara manusiawi, manusia itu banyak lupa dan banyak salah. Namun kesalahan itu jangan sampai menuju kepada maksiat. Kesalahan yang biasa kita lakukan, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesalahan itu bisa diampuni oleh Allah. Lupa, ya kan? Lupa juga gitu. Bagaimana supaya kita tidak lupa? Ya meninggalkan maksiat. Meninggalkan supaya kita ingat kepada Allah terus, itu adalah jalan untuk menuju supaya kita tidak lupa, selalu mengingat Allah. Kalau kesalahan kita istighfar terus menerus, secara berkelanjutan terus menerus, insyaallah kita sebagai manusia sedikit kesalahan, tidak banyak kesalahan yang kita buat, karena setiap hari kita berbuat salah dan setiap hari kita lupa. Maka kesalahan dan kelupaan itu secara manusia ada pada diri manusia, tapi tidak terus-menerus kita lakukan. Bagaimana kita mengurangi kesalahan dan kelupaan itu? Kata al-insan dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Kata al-insan, manusia menyandang predikat sebagai khalifah di muka bumi. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi predikat khalifah di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu sebagai khalifah, pemimpin manusia ini. Dijadikan dalam al-insan, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin makhluk yang ada di dunia ini. Itu adalah manusia pemimpinnya. Mengatur alam, mengatur hewan, mengatur binatang, mengatur jin, kan? Itu adalah manusia. Kalau manusia tidak bisa menjadi khalifah, menjadi pemimpin, bagaimana bawahannya? Kan hancur semuanya. Maka bagaimana kita sebagai manusia itu bisa menjadi khalifah, bisa menjadi pemimpin yang baik, yang memberikan tauladan, yang memberikan uswah yang baik terhadap anak buahnya, makhluk-makhluk yang lain. Kenapa disebut al-bashar? Karena manusia ada kulitnya seperti makhluk hewan lainnya. Jadi ada basharon itu kulit artinya. Maka manusia kan dibungkus oleh kulit, ada daging, kemudian ada tulang, kemudian dibungkus dengan kulit. Kata al-bashar dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 36 kali. Jadi al-bashar itu
kulit, salah satunya dalam surat Al-Kahfi. Maka nali basyarin, maka nali basyarin. Jadi maka nali basyarin. Jadi dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Kahfi ya kan ayat 110 disebutkan maka nali basyarin. Jadi Allah bagaimana menyebutkan nabi itu ya kan, nabi itu sebagai basyarun, maka nali basyarin, maka nali basyarin. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Muhammad basyarun adalah manusia, tapi la kal basyar, bukan seperti manusia biasa. Iya, Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakuti, beliau itu seperti yakut mutiara. Bainal hajari, di antara bebatuan. Kita itu batu, tapi yakut itu mutiara bisa mencorong itu, bersinar, masya Allah ya kan. Nah, itu kata basyar. Kenapa disebut Bani Adam? Karena manusia adalah anak cucu keturunan Nabi Adam. Ya Bani Adam, kita keturunan secara keturunan manusia ya kan. Gennya itu adalah Nabi Adam, diciptakan Nabi Adam dengan Hawa. Kemudian secara ajaran Nabi Ibrahim yang berikan ajaran kepada kita, umat kita Nabi Muhammad. Tapi secara keturunan itu kita adalah Nabi Adam. Ya Bani Adam disebutkan dalam Al-Quran 7 kali. Antara dalam surat Al-A'raf 26. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Dan seterusnya. Banyak ya Bani Adam. Kenapa disebut An-Nas? Karena manusia berkelompok dan bermasyarakat dalam satu sosial kultural tersendiri. Jadi manusia itu disebut An-Nas karena manusia nggak bisa hidup sendiri, berkelompok, saling membantu, saling tolong menolong, ya kan? Manusia sosial. Kata An-Nas dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Dalam Al-Quran salah satunya dalam surat Al-Baqarah. Nas ya Yuhannas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu jadi sebutan manusia dalam Al-Qur'an ada al-insan, ada al-bashar, ya Bani Adam, kemudian ada Yuhannas. Manusia diciptakan Allah melebihi makhluk-makhluk lain karena manusia diberikan akal yang membedakan dengan binatang dan hewan, dan diberikan nafsu yang membedakan dengan malaikat. Namun manusia punya hati dan jiwa yang cenderung untuk berbuat keburukan dan kejahatan. Disinilah fungsi ilmu, terutama ilmu agama yang kita bicarakan makalah berikutnya. Jadi ilmu memang penting ya kan, untuk karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan, untuk menjadi hakim atau wasit antara nafsu ya kan, nafsu antara hati dan nafsu. Hati kita berdekatan dengan malaikat, kalau nafsu berdekatan dengan jin dan iblis, dengan iblis atau setan. Nafsu itu, maka bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mengendalikan nafsu kita dengan ilmu dan iman kita. Iman yang kuat, ilmu yang tinggi, ya kan, punya etika yang bagus, akhlak yang bagus, fa insyaallah nafsu ya kan bisa dikendalikan karena kita punya kontrol diri, mengkontrol rem cakram ya kan. Ketika kita mau melakukan kesalahan, kemaksiatan, kita berhenti, jangan ya kan, ada kontrol diri. Meskipun kita tidak maksum, tidak dijaga oleh malaikat, kita tidak mahfud dijaga oleh jin atau rewang tidak, tapi kita dijaga oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ardh itu bisa mengendalikan nafsu kita ya kan, nafsu menjadi nafsu yang baik, karena innan nafsa la'ammaratun bisu,
Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada atau memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahma rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi laghafurur rahim. Ilmu akan menuntun iman manusia, bisa menjadikan manusia mempunyai hati dan jiwa yang bersih, yang bisa mengalahkan nafsu dan syaitan. Namun sebaliknya, ketika ilmu menuntut iman manusia menjadi manusia yang dikuasai nafsu, maka manusia akan jatuh pada lembah kenistaan dan kehancuran. Jadi ketika kita tidak bisa dikendalikan nafsu, maka nafsu mengendalikan kita. Itu sangat berbahaya. Karena dalam surat Al-Ma'arij yang kita disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan galau. Halu'a itu ngewoi, artinya itu. Idza masau syarru jazua, ketika diberikan keburukan dia selalu prihatin, susah. Kan tiba musibah itu selalu susah, prihatin. Wa idza masal khairu manua, ketika ditimpa kebaikan itu selalu kurang, merasa kurang terus, Masya Allah. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang selalu melanggengkan salatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-saili wal mahrum, dan orang-orang yang memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, baik membutuhkan maupun tidak. Itu walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun inna 'adzab rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang menjaga kehormatan. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi faman ibtagha wara'a dzalika fa'ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yang menetapi amanah dan janji, menjaga. Dan orang yang walladzina hum bisyahadati qaimun, kepada penyaksiannya dia selalu mengagungkan kesaksiannya, selalu mendirikan. Itulah manusia bagaimana kita menjadikan manusia itu tidak ngewoi, ya kan, diberikan sedikit kita terima dengan syukur, diberikan banyak alhamdulillah kita bersyukur, ya kan. Selalu kita berusaha terus, jangan sampai mengeluh, ya kan. Mengeluh itu sifat manusiawi ya, tapi bagaimana kita tidak mengeluh terus setiap hari, ya, tidak mengeluh terus setiap hari. Maka dari itu sebagai manusia harus punya ilmu agama yang baik, yang diberikan dengan keimanan yang kuat, maka insyaallah manusia akan menuntun hatinya ke jalan yang lurus dan dari Allah. In mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu kebaikan, mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dicari dengan belajar. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah itu kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka akan dia dipahamkan dalam masalah agama. Wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Sifat dasar manusia, sifat baik, ada sifat baik, ada sifat buruk. Kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah. Janihin tauhidillah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemampuan memahami ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir dan berargumen secara logis. Wallahu hajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a wa ja'al usama ala waswar wal afdah la'allakum tashkurun. Mampu mengambil pelajaran dan informasi, pengalaman, mampu menguasai informasi. Nah, ini sifat baik manusia. Tapi ada sifat buruk manusia, tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu cepet-cepetan, ala ajalah minasyaitan wa ta'anni minallah. Jadi pelan-pelan dari Allah. Kalau tergesa-gesa dari syaitan, bertindak bodoh dan mempersulit diri, labil dan tidak bertahan, keluh kesah, kikir, kurang bersyukur, bertindak melepas, melampaui batas, mudah putus asa, senang harta, takut pada ancaman dan kematian. Itu sifat manusia. Hindarkan semua itu. Hindarkan sifat itu, bisa dikikis itu. Sifat-sifat tergesa-gesa, labil, ya kan, keluh kesah, kikir, mudah putus asa, itu tidak sifat orang mukmin dan muslim, ya kan, orang kafir itu.
Maka bagaimana kita mempunyai akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ilmu, kita mencari ilmu, ya kan? Kemudian tambah iman, al iman yazid wa yanqus. Iman dalam diri kita itu bertambah berkurang, bertambah berkurang. Iya, maka kita perbaikilah iman kita itu dengan ilmu. Perbaiki iman kita itu dengan akhlak. Ya kan? Inna tasawwufa lahu bal adab. Ya kan? Jadi untuk membersihkan hati, membersihkan diri itu adalah dengan akhlak, dengan etika. Dan akhlak-akhlak yang ada dalam diri kita itu kita tulis, ya kan? Kita misalnya tidak jujur, kikir, ditulis itu. Kemudian dibakar, kemudian dimasukkan plastik, buang ke laut. Jauh-jauh hilanglah sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela dan buang semuanya. Tidak akan kembali dalam diri kita. Kemudian sifat-sifat yang mahmudah kita tulis, ya kan, baik dalam diri kita, dermawan, ya kan, senang membantu orang, misalnya itu ramah, rendah hati, tulis itu, ya kan. Kemudian masukkan plastik, taruh dalam dada, kemudian wudhu, kemudian tidur, sholat, kemudian tidur. Dan bisa merasap dalam diri kita itu akhlak-akhlak mahmudah. Sehingga dalam diri kita itu hanya akhlak-akhlak mahmudah, sifat-sifat mahmudah dan sifat-sifat madmumah kita hilangkan dalam diri kita semaksimal mungkin setiap hari itu. Setiap hari kita lakukan, karena hati itu seperti kaca. Kalau tidak dibersihkan terus itu nanti akan kotor. Ya kan? Sebagaimana cara membersihkan itu dengan zikir, dengan mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai makhluk manusia itu makhluk soleh secara individu karena kita hubungan dengan Allah, dan soleh secara sosial karena kita berhubungan dengan manusia yang lain, makhluk yang lain. Saya kira itu, semoga PowerPoint ini dapat menambah pembahasan pada makalah yang kedua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kesalahan dan kehilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul musta'an. Ila tariqil hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.